dari semua kaum jin atau makhluk mitologi, ada nggak sih yang survive dari perubahan dimensi? Gimana? So dari fisikal ke non fisikal gitu. Oh, maksudnya kayak kan dulu kan non fisik. Terus sekarang ada gak tetap yang fisikal? Ya mungkin seperti itu. I guess ada. Halo guys, welcome to our channel. Bersama gue Tiara Olivia dan Aileen Ho di catatan misteri. Dan hari ini, tadam! Seperti biasa kalau ada makanan di meja kita masuk di konten santai. Kayaknya kalau untuk pertanyaan hari ini santai-santai. Lebih santai ya? Lebih santai. Kita masuk di segmen Q&A. Nah biasanya kalau Q&A ini kan makanan ini penuh ya. Kebetulan sekarang nih sponsornya lagi nggak ngirim ya, karena kita dadakan konten Q&A. Benar nggak? Karena tadinya harusnya hari ini mau konten Kylie, tapi pada satu dan lain hal jadinya ya kita ke Q&A dulu. Ya betul. Oke, kita langsung aja bacain komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini juga ngambil dari komen YouTube, komen Instagram, dan juga pertanyaan aja. Yang pertama, siapa dong? Banyak gak? Lumayan. Waduh. Lumayan. Oke. Yang pertama mau yang berat dulu, apa yang enteng dulu? Aku kasih kebebasan Kak Tiara nih yang pilih. Boleh. Jadi ini aja deh, yang satu ini dulu aja. Ini lucu sebenarnya. Iya, aku pengen ini dijadiin di opening. Ya, katanya gini nih. Apa yang sebenarnya terjadi dengan hatinya Aileen dan bagaimana cara menaklukkannya? Hah? Coba tolong Anda jelaskan. Hatinya aku gimana ya? Hati kamu gimana coba? Gimana ya? Aku sendiri bingung sih. Tergantung situasi dan kondisi. Kadang rock and roll. Emang biasanya gimana, Ceh? Gimana ya? Kadang bisa happy, kadang bisa ngomel-ngomel sendiri. Kebanyakan ngomel-ngomel aja. Gitu ya? Ups. Cara menaklukkan seorang Aileen nih gimana? Banyak doa ya ke bapak. Aku juga bingung gimana. Atau ada ini nggak, harus kayak opa? Gak harus sih. Harus. Ya udah, oke. Intinya kalian minta sama bapak, karena kan Aileen anaknya bapak ya. Minta perbanyak doa ke bapak. Ya bapak, tolong jodohkan saya dengan Aileen. Kok gitu doa? Gitu doang. Ya maksa. Ya kalau nggak jodoh, paksa jodohin. Buset. Oke. Next aja ya. Nah, udah itu selingan dulu ya. Yang kedua, apakah arwah bisa merasakan ngantuk, bisa tidur dan juga bermimpi? Dan apakah arwah juga bisa makan atau kelaparan? Basically arwah itu udah gak melakukan aktivitas seperti manusia pada umumnya sih. Basically ya. Tapi beberapa kasus ini lebih ke arah jiwa-jiwa yang berdosa. Jiwa-jiwa yang berdosa akhirnya ditawan oleh si iblis. Terus beberapa jiwa-jiwanya itu gak sadarkan diri itu ada. Jadi kayak dalam kondisi yang tertidur gak sadarkan diri. Mungkin kalau teman-teman nonton DA, ada beberapa kali kita kasih, bukan kasih sih, lebih ke mention mengenai hal itu. Tapi selebihnya ya mereka gak butuh makan minum lagi sih. Karena kan yang membutuhkan makan dan minum itu sebenarnya tubuh fisik kita. Iya. Tapi jiwa kan berbeda. Cuman di beberapa kasus memang arwah itu memang bisa ngambil sari-sari makanan. Bukan makanan as in physical ya. Tapi lebih ke rasa. Jadi kalau misalnya yang kayak ke vihara mungkin ini lebih identik sama yang Buddhism atau enggak yang kadang suka kasih sesembahan ke leluhur gitu-gitu. Ada beberapa kepercayaan tertentu. Itu kalau dimakan lagi makanannya setelah udah dipersembahkan pasti lebih hambar. Karena sari-sarinya udah diambil. Tapi emang di aku juga gitu sih, Ceh. Kayak pernah keluarga aku ya. Jadi kalau misalkan pas lebaran atau mungkin pas kita lagi kumpul, almarhum nenek aku nih suka sama masakan ikan misalkan. Nah kalau misalkan kita lagi masak ikan suka tiba-tiba kecium bau
pasti kayak bunga-bunga melati gitu. Nah, karena kan memang identiknya keluarga aku juga paham dengan dunia seperti itu. Nah, mereka selalu bilang, wah ini ada nenek nih gitu. Jadi kayak mereka sengaja misahin di tempat buat ya nenek itu gitu. Kayak gitu juga kali ya. Iya, bisa sih. Oke, next ya. Gak apa-apa sambil nyemil aja sih. Nanti soalnya tapi mau lapar guys. Kita masih panjang konten kita sih, masih banyak perjalanannya. Oke, next ya. Tuhan lebih dengar doa ibu yang buruk atau doa anak yang sakit hati karena didoain buruk sama ibu? Waduh, spek Tuhan ini mah. Iya. Tapi gini, ketika doa aku rasa Tuhan pasti akan milih-milih juga sih. Kalau terdengar sampai Tuhan terdengar, tapi apakah terkabulkan belum tentu. Iya, benar. Tergantung Tuhannya seperti apa, maunya Tuhan seperti apa. Tapi of course, ketika seseorang melakukan hal tindakan yang buruk, itu pasti akan ada karmanya. Dan percayakan kepada Tuhan, serahin ke Tuhan aja, biar Tuhan yang menegur dan mengubah si manusia tersebut. Jadi tugas kita sebagai orang yang tersakiti, jangan merasa sakit hati atau enggak, apalagi sampai dendam. Karena pertanggungjawaban kita ke Tuhan itu juga nggak baik. Biasa jiwa-jiwa yang terlalu dendam, alhasil ketika sudah meninggal itu nggak diasep oleh kubu kanan sih. Tapi ada juga kok beberapa beberapa kasus gitu kan. Kayak ada orang deket aku juga. Jadi kayak dia udah sakit hati sama orang. Sampai akhirnya karena dia udah sakit hati banget kan, dia berdoa sama Tuhan kayak, ya Tuhan nih gue sakit hati nih sama orang ini. Gue pengen orang ini ngerasain karmanya. Terus akhirnya temen aku ini sampai nginjekin kakinya ke lantai gitu 3 kali. Dan emang kejadian besoknya tuh kayak langsung dikasih karma aja gitu. Kalau yang kayak gitu-gitu sebenarnya baik gak sih doanya? Balik lagi ya, tergantung kasus sih. Tapi kalau kasus itu bisa jadi Tuhan yang mendengar karena memang udah terzolimi banget. Iya. Biasa kalau kasus yang udah terzolimi banget pasti Tuhan akan adil sih. Kecuali kitanya yang terlalu gampang sakit hati. Iya. Itu belum tentu Tuhan mau mendengarkan. Jadi menurut aku balik lagi introspeksi ke diri kita. Tapi ada baiknya jangan menyimpan rasa sakit hati itu. Aku cerita sedikit, aku punya satu kasus klien. Dia itu punya banyak banget penyakit hati menurut aku. Dia masih menyimpan rasa sakit hati. Aku tahu proses hidupnya nggak gampang karena juga orang tuanya keras. Habis itu juga sempat ditinggal oleh suaminya gitu. Itu bukan proses yang mudah dan pasti nyakitin banget. Nah, tapi alhasil ketika dia terluka, manifestasi dia menjadi jadi benci. Jadi dendam, benci. Itu alhasil kena karmanya sendiri loh. Dia jadi kena penyakit. Dia kena penyakit yang sebenarnya bisa dibilang itu cukup fatal sih menurut aku penyakitnya. Bukan penyakit yang ringan lagi, tapi benar-benar penyakit yang ya secara medis aja udah sulit disembuhkan sebenarnya. Iya. Jadi energi itu menurut aku berhati-hati dengan permainan energi. Ketika kita memanifestasikan energi hati kita ke arah yang mana, ya itulah juga yang kita dapatkan. Aku tahu mungkin kesannya kayak terlalu sok spiritual apa gimana, tapi dari pengalaman aku luka batin pun bisa sembuh. Tinggal kitanya yang mau milih untuk mencari cara untuk menyembuhkan luka batin kita atau enggak. Orang lain tetap nggak bisa diubah. Iya. Biar Tuhan aja yang ubah. Kita serahin aja ke Tuhan. Kalau emang kita udah nggak mampu ya biar Tuhan yang ubah. Tapi kitanya sendiri harus berproses. Karena kita yang bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. Ingat itu. Kita yang bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. Dan ketika meninggal nanti, kita yang berhadapan sendiri di hadapan Tuhan. Iya, benar banget. Oke. Semangat untuk teman-teman yang mungkin punya luka batin sama keluarga. Karena sebenarnya banyak banget case mengenai luka batin keluarga yang aku tangani sih. Iya. Maksudnya klien-kliennya datang, ternyata pas aku lihat bukan ke arah supernatural tapi ke arah psikologi. Karena didikan orang tua dan perlakuan orang tua yang kurang baik. Sebagai orang tua pun juga harus lebih aware. Anak itu adalah titipan dari Tuhan. Jadi perlakukan anak itu sebagaimana mestinya. Iya. Gitu. Ketika kita nggak merawat anak itu dengan baik, kita bisa kena karmanya juga. Karena yang ngebuat siapa? Kita.
Iya. Jadi kita harus tanggung jawab. Kadang gitu sih Cek, kalau aku marahin Chelsea nih. Kadang ya Cailin kenal Chelsea kan. Tahu. Jadi dia kan juga keras. Kadang kalau aku kayak gini terus dia suka marah sendiri, kayak nggak terima dengan ketika aku suruh tuh dia nggak terima, atau ketika dia minta apa-apa aku bilang ya udah tunggu sabar, ya nggak terima. Jadi kayak akhirnya aku emosi juga kan, kayak kamu nih bisa gak sih dengerin dulu gitu kan. Maksudnya kayak pengen diturutin tapi nggak bisa nurutin mamanya. Kadang aku kesel juga kan. Akhirnya aku marah tapi nggak lama kok, nggak sampai berjam-jam atau bermenit-menit, kayak abis marah tuh kayak nyesel, ya anak gue nantinya gimana ya gitu. Nanti udah dari situ aku langsung peluk lagi tuh si Chelsea. Tetap dia nangis dan aku juga ikutan nangis. Kalau marah karena kita ingin mendidik dengan baik, menurut aku itu masih ranah yang lebih positif lah. Menurut aku ya, karena ada sebagian anak memang agak keras dan aku nggak bisa menyalahkan itu. Tergantung anaknya seperti apa. Mungkin lebih ke teguran kali ya, teguran dan nasihat. Tapi kalau arahannya kita marah karena pelampiasan emosi kita, nah itu yang nggak baik. Dan itu pasti bisa luka batin anaknya. Oke. Kurangin marah-marah sama Chelsea. Next. Kak, please buat konten tentang karakter dan reinkarnasi member BTS. Wah, ditampung. Ya, okay. Next ya. Gimana cerita Kak Ailin dan Tiara ketemu? Kita pernah cerita gak sih di konten yang lain? Iya, kita pernah cerita di konten Q&A yang sebelum-sebelumnya. Cuma kita juga lupa deh. Udah lupa. Pokoknya intinya kita kenal dari seseorang ya. Iya. Terus habis itu kita bertemu, tektokan cepet, langsung jadi bikin channel. Dan Kak Tiara sempat doa supaya bisa bisa cepat. Ya, jadi waktu itu kan aku dikenalinnya, dikasih tahunya bahwa Jailin ini mau bikin konten tapi nanti masih pertengahan tahun 2000 sekarang nih, ya kan. Dan pada saat itu kan itu di akhir tahun 2002 ya kalau nggak salah. Di akhir tahun 2002. Iya benar nggak sih? 2022. Di akhir tahun 2002, akhirnya aku malam 2022. Oh iya 2022. Malam itu tuh aku tuh sholat gitu kan, sholat malam. Dan aku berdoa langsung sama Tuhan kayak, kalau emang jalannya nih antara kerja sama aku sama Jailin ya dikasih cepet aja. Dan emang beneran besoknya langsung ketemu, ngobrol, tektok, nggak lama sih langsung jadi. Iya benar. Iya bener kan? Benar. Kayak ya intinya ketika kita lagi bingung, galau, libatkan Tuhan dalam doa kita, pasti menemukan jawaban yang terbaik. Aku juga sih, pas waktu itu kan masih galau, aduh buat channel gaya, tapi aku butuh gitu kan. Karena aku ngerasa channel ini sebenarnya untuk obat aku sih. Di saat aku stres dengan, ya adalah masalah yang sebenarnya karena free will orang, yang aku gak bisa otak-atik. Benar. Terus daripada aku stres, udah mendingan aku capek fisik karena buat konten aja gitu kan. Terus akhirnya ketemu Kak Tiara, aku minta Tuhan buat tunjukin jalannya. Prosesnya bisa dibilang cepet ya. Cepet banget. Cepet. Udah sampai akhirnya jadi. Yes. Gitu. Itu dia. Next. Apakah vampir dan Dracula itu memang ada? Vampir dan Dracula. Kalau yang kayak di film banget, mungkin aku belum pernah nemu sih secara yang realnya. Tapi kalau misalnya makhluk immortal yang mungkin mengkonsumsi darah bisa jadi. I do believe ada. Oke. Pernah ketemu di mana? Belum pernah, tapi dari hasil riset aku sana sini ada sih. Oke. Ada. Ya, begitu jawabnya. Ya belum bisa di-spill karena aku belum bisa memaparkan datanya dengan akurat dan itu masih butuh validasi dan penelitian yang lebih panjang sih. Benar. Oke. Next ya. Gimana update perang astral ke Ailin? Terang atau gelap yang menang? Hah? Emang astral perang? Dari zaman dulu juga selalu perang sih. Terus antara terang dan gelap? Gimana ya kalau yang aku pelajari ya sistem dunia itu kan memang ada yang terang dan gelap kan. Ini aku nggak mau ngomong dari segi dosa nggak dosa, positif atau negatif. Tapi energi positif dan negatif itu akan selalu ya berseteru. Iya sih. Itu yang membuat kehidupan. Intinya gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang menurut aku ada. Nah tergantung kitanya mau pilih ke arah yang mana. Ya, pilih terang atau gelap. Dan mungkin kalau aku lebih relatednya lebih ke arah peperangan batin dan peperangan kita terhadap iman. Itu pasti akan ada tiap hari sih. Iya banget. Oke, jadi
Siapa menang? Siapa yang menang? Gak tahu. Iya, coba jawab, tanyakan pada hati sendiri ya. Ya. Pilih, mau pilih terang apa gelap? Setuju. Oke. Next slide. Kak Aileen, aku mau tanya, bisakah kita bertemu lagi dengan orang tua yang sudah meninggal? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tergantung apa? Tergantung jiwanya tersebut diizinkan oleh Yang Maha Kuasa atau enggak. Tapi aku nggak tahu sih kenapa banyak orang ingin bertemu dengan orang tuanya, apakah karena kangen atau gimana. Cuman dari pengalaman aku bersama dengan banyak klien, belum tentu. Dan lebih baik fokus ke perjalanan hidup kita sendiri. Ada orang yang terlalu fokus dengan sosok keluarga yang sudah meninggal, alhasil melantarkan hidupnya sendiri. Iya, benar. Iya, ada beberapa yang kayak gitu. Dan ada juga yang misalnya belum bisa melepaskan kepergian ya orang yang dikasihi. Itu juga ada. Percayakan aja kepada Tuhan, jiwa-jiwa mereka di tangan Tuhan. Itu sih yang bisa aku kasih saran. Karena ini bukan ranah kemampuan manusia lagi, tapi sudah ranah kemampuannya Yang Maha Kuasa yang mengatur. Benar. Gitu. Sedangkan kita masih dikasih kesempatan untuk hidup, berarti masih ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam hidup. Kita harus fokus pada masa sekarang. Jangan terlalu banyak fokus pada masa lalu. Masa lalu itu hanya dijadikan sebagai memori dan pembelajaran. Yes. Selebihnya kita tetap harus berjalan maju ke depan terus. Oke. Aileen, abstrak alam untuk manusia dalam menghadapi situasi di dunia yang semakin kacau. Abstrak. Oke, let me try. Panjang. Berat ya. Panjang, berat, tapi ya banyak aspek sih sebenarnya. Yang pertama itu melihat segala sesuatu dari berbagai macam sisi dan sudut pandang. Yes. Jangan terlalu fanatik ataupun cuma fokus ke satu sisi. Di situ kita pasti bisa melakukan kesalahan. Oke. Lihat dari dua sisi yang berbeda. Sometimes ada sisi positif yang harus kita lihat dan sometimes ada dari sisi yang negatif yang harus kita lihat. Terus kedua, banyak hal memang dalam dunia itu kita nggak bisa kontrol. Itu udah pasti. Tapi jangan sampai kita itu, tujuan yang kita mau itu terhambat karena hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Kita tetap bisa mengontrol diri kita dan terus berusaha untuk mencapai hal-hal yang kita mau. Pesannya gitu sih. Cukup? I think cukup. Oke. Semoga kena ya. Amin. Oke, next ya. Kak, aku mau tanya tentang ciri-ciri kenaikan kesadaran spiritual dong. Bagaimana pengaruh dan manfaatnya? Ciri-ciri kenaikan spiritual. For me, ketika seseorang memiliki kesadaran yang peningkatan kesadaran secara spiritual, orang tersebut pasti akan melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang lebih luas. Dan yang kedua, for me, dalam menjalani segala sesuatu, dia tidak akan berpikir mengenai dirinya sendiri lagi. Jadi ketika melakukan sesuatu, pasti dia akan memikirkan orang lain. Of course ada bagian dari diri sendiri dan orang lain, dan mengenai universe ini. Iya. Dan kesadaran itu akan mencakup banyak aspek. Nah, selain itu menurut aku, kesadaran spiritual itu pasti akan berdampak pada banyak aspek. Nggak cuma hanya mengenai pemahaman, tapi bagaimana kita bertindak juga. Yeah. Dan of course kita pasti akan menuju ke arah yang lebih positif dan konstruktif. Terus salah satu, ini spill dikit dari aku. Peningkatan kesadaran spiritual itu juga mengenai keseimbangan sih. Juga mengenai keseimbangan. Oke. Ya. Cukup? Mungkin ya. Ya. Boleh minum dulu aja? Iya, minum dulu. Kayak berat banget kayaknya. Karena lapar. Karena lapar guys, dan kita udah konten sebenarnya kan. Ya. Ya udah, kita masih ada satu konten habis ini. Semangat. Semangat Camis. Semangat. Oke, next ya. Kak, dari semua kaum jin atau makhluk mitologi, ada nggak sih yang survive dari perubahan dimensi? Ya, gimana? Dari semua kaum jin atau makhluk mitologi, ada nggak sih yang survive dari perubahan dimensi? Gimana? So dari fisikal ke non fisikal gitu. Oh, maksudnya kayak
Kan dulu kan non fisik. Terus sekarang ada gak tetap yang fisikal? Ya mungkin seperti itu. I guess ada. Tapi keberadaannya bisa jadi diumpeti oleh pemerintah. Emang? Bisa jadi juga kita masih belum tahu aja di mana keberadaannya. Aku rasa ada sih. Oke. Soalnya ada beberapa teori kontroversi yang mengatakan bahwa dunia ini dikuasai oleh yang reptilian ya. I do believe, soalnya kaum kubu kiri, ini aku lebih ke refernya kubu kiri ya. Kayaknya terlalu pintar untuk mengatur seluruh politik yang ada dan bisa menguasai dunia seperti itu. Manusia itu pasti punya keterbatasannya sendiri dan aku rasa nggak sepenuhnya itu atas dasar dan aku rasa nggak semuanya itu memang berasal dari kemampuan manusia yang murni itu sendiri. Pasti ada tambahan dari yang lainnya juga. Cuman we don't know aja sih. Mau dipecahkan? Ya kita lihat nanti. Oke. Next. Apakah bisa ketika kita pernah reinkarnasi dan akhirnya meninggal bertemu dengan keluarga di past life? Bertemu dengan keluarga di past life? Oh bisa. Pernah ada contoh nggak? Ada. Contoh kasus klien aku. Aku ngambil refernya ke klien aja ya karena itu lebih bisa lebih ada datanya sih menurut aku. Oke. Jadi waktu itu kasusnya itu seorang ibu sama seorang anak. Anaknya itu sebenarnya kebutuhan khusus. Terus abis itu aku cek dong, ini anak kenapa? Karena ibunya juga bingung kenapa sih anaknya begini gitu kan. Kayak dia nggak tahu kenapa bisa kebutuhan khusus lah dan lain sebagainya. Terus dia datang ke DAI-nya. Habis itu pas aku cek ternyata ada hubungan sama karma. Kenapa anaknya bisa kebutuhan khusus intinya. Terus pas aku telusuri lagi benang karmanya, kan aku pengen cari tahu kan karma apa sih yang anak ini lakukan kan. Dan ini udah of course berhubungan dengan past life. Pas aku coba terawang, ada hubungan sama ibunya yang sekarang. Jadi dulu itu mereka itu kakak adik, saudaraan atau gimana, aku nggak tahu. Pokoknya ada hubungan darah. Terus si yang anaknya ini dulu itu sempat pernah menghabisi nyawa orang. Sebenarnya tujuannya untuk defensif, tapi mungkin aku nggak tahu perhitungan Tuhan gimana. Cuman itu jatuhnya karma. Mungkin karena ada ditambah dengan rasa dendam dan lain sebagainya, itu bisa jadi. Nah terus mereka berdua itu akhirnya nggak tahu akhir hidupnya gimana, tapi di kehidupan sekarang itu intinya untuk memperbaiki memperbaiki karma yang dulu. Dan salah satunya memang karma sebagai seorang ibunya ini di kehidupan yang sekarang memang harus merawat anaknya yang seperti itu. Bukan hal mudah juga ya. Bukan hal mudah. Kadang kita ngerawat anak yang normal aja bikin sakit kepala. Betul. Tapi nggak selalu bertemu dengan keluarga sih. Pada faktanya aku lebih menemukan ketika seseorang udah reinkarnasi gitu ya. Kayak misalnya sekarang aku sama Kak Tiara kan bisa dibilang cukup dekat lah ya. Itu nggak bisa dibilang apakah dulu kita punya reinkarnasi yang berhubungan gitu. Enggak. Malah faktanya yang berhubungan itu lebih sedikit sih menurut aku. Yang dulunya kenal, terus sekarang kenal, itu lebih sedikit gitu. Karena logikanya gini, manusia itu kan reinkarnasi itu kan bisa berasal dari banyak era, ya kan? Banyak era, terus tempatnya pun bisa beda. Benar. Tempatnya beda. Nah setelah seseorang direinkarnasi lagi, itu belum tentu orang-orang di sekitar kita menuju dimensi yang sama. Dalam artian nggak semuanya reinkarnasi juga loh. Ada juga yang masuk surga. Ada juga yang ada juga yang ke kubu kiri. Nggak tahu jiwanya di mana. Nah jadi belum tentu bisa bertemu dong. Dan belum tentu juga bisa direinkarnasi juga. Nah ketika reinkarnasi juga tergantung si jiwanya itu sendiri. Ada yang direinkarnasin tahun 2000 aja. Tapi ada yang direinkarnasin nanti tahun 2050. Gitu. So guys, yang pengen tahu tentang reinkarnasi, kemarin kita sempat bikin kontennya aja ya di sini. Sama pengen tahu juga nih reinkarnasi aku sama Ci Ailin ada di sini juga. Bisa ditonton, menarik. Benar. Jadi memang dari dulunya kita nggak saling kenal. Nah, aku anak rumahan sampai sekarang. Gak apa-apa. Di rumah lebih hemat ya Ci. Kadang aku juga gitu kok. Ya udah, oke lanjut.
Oke, next nih. Apakah jiwa yang bersatu dengan Tuhan sama istilahnya dengan nibbana pada agama Buddha? Nibbana, aku sebenarnya takut salah konsep sih. Tapi menyatu dengan Tuhan bisa jadi itu. Aku percaya. Nibbana itu mencapai kesempurnaan kan ya, kalau nggak salah. Coba aku search dulu. Aku takut salah karena itu pembelajaran aku pas dulu SMP dan aku agak lupa inget guys. Jadi sorry kalau misalnya ada yang ya sedikit salah mengenai terminologi atau enggak pengertian terminologi. Wah aku nggak bisa banyak komentar nih guys. Tapi memang soalnya ini masalah terminologi agama kan dan aku bukan ahlinya gitu. Benar, daripada kita nanti salah jawab. Ya dan sensitif menurut aku better tanya ke yang ahlinya. Benar. Tapi memang salah satu tujuan kita diciptakan itu memang untuk bersatu lagi dengan alam semesta atau enggak Tuhan. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak ya. Oke, next. Kak Aileen, cara supaya tetap baik dan dapat perlindungan dari Tuhan dan terhindar dari gangguan setan itu gimana? Pertama, kita harus benar-benar punya Tuhan di dalam hati. Kebanyakan manusia ngomong, aku percaya Tuhan, tapi hatinya berkata lain. Ya. Ketika seseorang benar-benar percaya Tuhan, you just believe it. Iya, benar. Kayak contohnya aku percaya Kak Tiara. Aku gak bakal nanya-nanya banyak. Gak akan meragukan, Kak Tiara gini deh, Kak Tiara gitu deh. Gak usah nanya. Iya. Bisa di-scan nih soalnya. Gue bingung. Bisa di-scan? Iya sih. Kalau misalkan Kak Tiara begini terus gue jawab bohong ya ketahuan juga. Ya udah gak usah. Iya. Nah itu. Iya. Nah Tuhan itu kan membaca hati, bukan membaca pergerakan bibir kita. Iya benar banget. Jadi ketika kita benar-benar ngomong percaya sama Tuhan, Tuhan bakal memberikan seluruh perlindungan dan memberikan seluruh perlindungan dan pendampingan sih, mendampingi, benar-benar pun. Abis itu bentar, gimana kamu? Ini nih, aku udah agak error, sumpah. Cara supaya tetap baik dan dapat perlindungan Tuhan sehingga terhindar dari gangguan setan. Oke. Dan ketika kita benar-benar ingat Tuhan, itu akan tercerminkan dalam tindakan kita. Iya. For me, ketika kita ngomong benar-benar sayang sama Tuhan, percaya Tuhan, dan for me ini ada ya, bagi semua orang beda, bisa beda-beda. Tapi for me, dengan kita memperlakukan orang lain dengan baik, dengan aware, dengan kita sadar semua tindakan kita, itu aja sudah mencerminkan kalau kita itu benar-benar sayang Tuhan sih. Ya. Contohnya kayak kita nggak mau berbuat jahat pada orang lain, kecuali unsur ketidaksengajaan itu berbeda. Ketika kita benar-benar punya Tuhan dalam hati, kita pasti punya kasih. Yes. Kasih inilah yang akan kita sebarkan energinya. Kita punya kasih, kita dapat kasih dari Tuhan, ada di dalam hati, dan dari segala tindakan kita pasti akan mengandung unsur kasih itu sendiri. Dan ketika kita benar-benar sayang sama Tuhan juga, pastikan hidup kita itu ke arah yang lebih konstruktif, bukannya destruktif. Dan konstruktif ini mencakup ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, kita juga memperlakukan diri kita sendiri dengan baik juga. Itu dan semua. Oke. Dan untuk berbuat baik menurut aku memang butuh awareness dari diri kita sendiri sih. Ya. Jangan takut karena Tuhan punya cara. Ketika kita benar-benar dekat sama Tuhan, dari pengalaman aku ya, Tuhan selalu punya cara untuk menegur aku sih. Yes. Kalau memang aku salah, ketahuan Tuhan punya caranya. Kayak contoh simple. Ngaku dosa deh. Jadi waktu itu aku sempat sebel sama satu orang gitu kan. Terus orang ini tuh gimana ya? Aku sebel banget. Dia emang nyebelin sih. Dia juga ada salahnya. Tapi mungkin kesebelan aku itu nggak seimbang gitu. Dia salahnya segini, mungkin aku sebelnya segini gitu. Terus pas lagi aku sebel-sebelnya, kayak aku jadi ceroboh banget. Barang-barang aku jatuh lah, terus aku kesandung lah. Beneran, aku kesandung berkali-kali kan nggak mungkin kan at one time. Terus barang aku jatuh kayak, aduh. Terus pas aku udah coba redain, nggak sebel lagi, baru kembali normal. Menurut aku itu teguran dari Tuhan sih. Kakiku sakit loh guys. Tapi kalau misalkan kesandung berkali-kali tuh ya, kalau dalam kepercayaan di keluarga aku tuh ya,
kesanung berkali-kali itu tandanya mau punya anak. Kayaknya oh salah. Iya, kadang aku gitu. Kalau udah jalan kesanung lagi pasti dari Chelsea mau punya adik gitu. Hah? Gak ada hubungan sih, cuma kayaknya kurang berkesinambungan. Iya, cuma ya namanya juga kepercayaan para leluhur gitu kan, mungkin mitos. Tapi sampai sekarang masih begitu, nggak tahu deh. Mungkin teman-teman Jamie juga ada yang keluarganya mungkin seperti itu. Iya. Oke, jadi pengakuan dosa Ci Ailin hari ini kontennya. Oh sama jangan. Iya. Iya, oke lanjut. Oh sama jangan lupa untuk tetap berbuat kebaikan sih. Yes. Ya, jangan lupa untuk tetap berbuat kebaikan. For me, kebaikan itu bukan mengenai masalah kita kasih materi. Tapi bagaimana kita menunjukkan kepada semesta, kepada sesama kita. Kalau kita itu memberikan kasih, memberikan rasa perhatian kita. Dan ya, memberikan, ya saling berbagi lah intinya. Iya. Nah, gitu. Cukup. Oke, next. C, apakah yang harus aku perbaiki? Soalnya bertubi-tubi masalah aku. Bertubi-tubi. Ini masalah yang sama atau masalah yang berbeda? Kalau masalah yang sama berarti I think ada pola yang salah di dalam hidup kamu sih. Dalam artian bisa jadi ini adalah ujian yang Tuhan berikan, tapi belum lulus. Makanya kenapa masalah itu bertubi-tubi. Dan kalau aku di fase yang merasa masalah ini gak kelar-kelar, aku akan refleksi diri. Aku salahnya di mana? Terkadang masalah itu gimana ya? Kita bisa dengan mudah judging kalau itu adalah salahnya orang lain. Iya. Tetapi ternyata ada juga loh dari bagian dari diri kita yang salah dalam menghadapi masalah itu. Yes. Contohnya kita terlalu banyak komplain. Terlalu banyak terlalu banyak komplain, terlalu banyak ngeluh. Iya. Gak mau berusaha. Gitu, ada juga. Ketika kamu sudah berhasil, ketika kita semua udah berhasil melewati masalah itu, ya kedepannya menurut aku masalah yang sama gak akan terulang kembali sih. Iya. Tapi tetap ujian, tetap selalu ada. Benar. Dan kalaupun misalkan memang masalahnya bertubi-tubi, usahain satu persatu diselesain aja. Gitu. Atau nggak bisa jadi karma. Itu dia. Aku pernah punya kasus klien. Ini sharing sedikit ya. Dia orang yang kaya banget. Orang kaya banget dan aku nggak merasakan dia bohong ketika cerita. Dia orang yang kaya, kenal sama orang-orang yang memang punya pangkat yang tinggi, segala. Terus suatu ketika segala bisnis dan karir yang dia punya hancur semua. Bahkan ketika momen dia fit call sama TA, waktu itu kliennya TA, dia bilang, aduh gimana ya, aku jalanin bisnis tapi kok malah ngebakar duit, bukannya ngecuan. Iya. Dia bilang gitu. Abis itu sekarang kondisinya juga gak cuma masalah bisnis doang yang bermasalah, aku juga bermasalah sama istri aku. Istri aku mau cerain aku, dia ceritain gitu. Oke. Terus aku cek, itu karma. Jadi dulu dia itu memperlakukan bawahannya dengan semena-mena, terus juga melakukan banyak tindakan-tindakan yang asusila. Itu udah jadi akumulatif. Alhasil ya udah Tuhan gimana? Timing Tuhan itu selalu tepat. Timing Tuhan selalu tepat. Akhirnya itu semua direnggut. Ketika Tuhan benar-benar sudah tidak berkenan, apapun yang kita punya dalam jentikan jari aja udah bisa hilang semua. Benar. Ya. Dan kalau ada masalah, sama sedikit lagi teman dari aku, kalau ada masalah jangan lupa ikut sertakan Tuhan dalam membantu masalah. Terkadang kita itu terlalu angkit, merasa sok bisa menangani semua masalah yang ada. Ya. Pada faktanya, ketika kita benar-benar berserah sama Tuhan dan kita percaya, kata percaya itu sangat amat krusial sih menurut aku. Ketika kita benar-benar percaya sama Tuhan, Tuhan punya segala cara untuk membantu kita. Prosesnya pasti akan pelan-pelan, karena ada prosedurnya. Tapi akan ada perubahan yang lebih baik. Oke. Begitu. Jempol. Oke. Semoga menjawab ya Kak. Amin. Oke, next ya. Aku mau tanya lagi nih, berhubung ingat
Nah tadi kamu udah nanya ya. Apakah sebagai manusia seseorang bisa berdoa meminta waktu kematian yang dipercepat karena suatu alasan? Misalnya sakit kronis atau cobaan atau beban hidup yang berat. Sering terjadi. Iya. Ya. Ada. Ya sebagian orang bisa sih setahu. Ada yang memang doanya didengar. Dan langsung. Ada. Tapi balik lagi tergantung ke Tuhan dan jiwanya itu sendiri sih. Aku belum tahu perhitungan Tuhan gimana, tapi kalau Tuhan memang mengatakan sudah waktunya ya sudah. Tapi kalau memang belum waktunya berarti masih ada hal yang harus kita lalui sih dalam hidup. Oke. Next lagi. Ini tadi sih sebenarnya udah agak kejawab dikit, tapi udahlah ya. Cara berketuhanan yang lengkap gimana Mbak Ailin? Tanya malaikat juga ya soal itu. Tanya malaikat? Enggak, aku nanyanya absa kalam. Kita nggak nanya malaikat ya. Karena ya siapa aku bisa manggil malaikat siapa gitu. Berat banget. Paling kalau aku patchingnya ke malaikat Ubud, itu kan lebih ke makanan dan itu aku udah doa atas izin Tuhan. Kalau misalkan di sini si Ailin atau mungkin teman-teman DA ya lebih ke abstrak alam. Iya, aku lebih ke abstrak alam. Oke, mungkin mau dijawab cara berketuhanan yang lengkap menurut Kak Ailin atau menurut abstrak alam. Yang pertama keseimbangan dulu sih. Spirituality yang cuman benar-benar talk spirituality, tapi nggak diimbangi dengan kehidupan hal-hal yang sepertinya duniawi yang kita jalani. Sampainya makan dan sebagainya, itu nggak akan berdampak baik sih. Oke. Cara berketuhanan yang lengkap gitu. Cara berketuhanan yang lengkap. Oh ini ada nih. Intinya tetap keseimbangan sih, tapi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan bisa melihat segala sesuatu dengan netral. Jadi kita melihat dari sisi positif, negatif, bukan yang menjudge. Iya. Tapi you just see it, but you netral. Gitu. Sisi ketuhanan yang lengkap. Dan menurut aku, bentar ya. Kenalilah mengenai dirimu sendiri, kenalilah mengenai orang lain, makhluk ciptaan Tuhan yang lain, dan kenalilah mengenai universe itu sendiri. Di situ kamu bisa menemukan tiap ciptaan punya tujuannya, tiap ciptaan punya tugasnya masing-masing, tiap ciptaan itu unik, tetapi adalah satu. Oke. Berat. Main berat. Jadi itu adalah pertanyaan yang mudah-mudahan kejawab. Ya, dari abstrak alam ya Kak, bukan hanya melalui malaikat. Intinya tetap keseimbangan sih. Iya, oke. Ya. Keseimbangan ya guys. Karena tubuh kita juga butuh keseimbangan. Ada makan, ada minum. Gak mungkin makan doang tapi gak minum. Ya, betul. Ya, oke. Simple. Betul. Simple tapi sulit untuk mencapai titik keseimbangan ini. Nah, jangan meremehkan mengenai kata keseimbangan. Ini sulit menurut aku. Gampang C kalau ngomong doang. Gampang. Seimbang, udah. Seimbang, udah. Oke. Tapi besoknya sakit-sakitan abis makan snack. Iya, bisa makan snack. Curhat ya Mbak. Next ya Cek. Kak, Selena Gomez dan Justin Bieber kubu kiri apa enggak? Waduh. Nanti ya. Kita tampung dulu. Mungkin nanti akan dijadikan konten. Amin. Oke, next. SCP anomali nyata. Dulu. SCP anomali apakah nyata? Hah? SCP apa SCP? SCP apa? Guys, aku bingung dengan kata SCP ini apa. Boleh tolong dijelaskan lebih detail karena aku nggak ngerti. Jadi I have no comment about this. Oke. Ya. Next. Hai Kak Ailin, tolong dong. Halo juga. Tolong dong minta pesen dari semesta untuk bisnis saya. Hah? Itu harus konsultasi pribadi sih, karena nggak bisa abstrak alam secara general. Kalau ini kan lebih ke general. Ya ini kan lebih ke bisnis, kita harus tahu bisnisnya apa. Iya. Ya kan? Dan apakah cocok pekerjaannya? Sometimes ada orang yang kurang cocok pekerjaannya. Benar. Ya. Gitu. Dan banyak faktor lainnya sih. Oke, next ya. Bisnis mana tadi? Oke.
Next. Gurih nggak guys denger Cik Aileen ngunyah? Kaper guys. Maklumi. Oke, semangat. Abis ini kita masih harus ada satu konten lagi. Amin. Amin. Ya. Suka berubah-ubah perasaannya. Kadang nangis tanpa sebab. Dada sesak dan panas dalam. Serta dalam pikiran itu kepikiran buat bunuh diri. Itu penyebabnya apa dan bagaimana menyembuhkan? Bisa jadi kamu itu ada kuasa gelap. Bisa jadi. Oke. Jadi ada astral yang memang membisikkan dan membuat kamu teringat-ingat kembali dengan muka batin kamu. Yang kedua bisa jadi kamu kurang bersyukur sih. Gimana ya? Kamu harus cari tahu kenapa kamu menangis tanpa sebab. Karena menurut aku ini udah ranahnya mentalnya nggak sehat sih. And you have to aware it. Jangan sampai kamu berlarut-larut ke dalam frekuensi yang negatif. Lama-lama itu selain merusak jiwa kamu, akan merusak badanmu sendiri. Benar banget. Dan ya aku ada sedikit belajar gitu kan, kaitan jiwa sama badan. Sebenarnya di luar sana udah banyak penelitiannya, tapi dari aku confirm ketika jiwa kita lagi nggak sehat situasinya, kita ya misalnya menyimpan rasa dendam dan lain sebagainya, itu bisa imun dari tubuh kita itu bisa jadi drop juga. Iya. Ya. Benar banget sih. Aku mau cerita sedikit juga aja. Berapa tahun kemarin, pokoknya tahun kemarin apa aku lupa. Aku juga pernah tuh kayak gitu. Kayak tiba-tiba nangis. Lagi main game nih, terus kayak tiba-tiba keinget akan hal yang gak harus diinget. Tiba-tiba nangis, terus kayak mikir, kok dia begini ya, itu salah gue di mana gitu. Jadi lagi main game tuh nangis gitu. Terus ujung-ujung aku kesel, aku banting HP kan. Terus nangis lagi, kayak bener-bener diresapin banget nangis. Terus ya itu pikiran aku tuh cuma kayak yang, kok dia jahat sih, terus gue gimana sih, kok dia bisa, cuma seputar itu doang sebenarnya. Dan itu kan kayak akhirnya aku mikir, kayak bukan aku gitu. Ya kan, kayak akhirnya udah selang itu aku lumayan lama sih. Itu lumayan sering juga, hampir tiap malam aku kayak gitu kan. Akhirnya lama-lama kayak yang, ini bukan gue nih gitu. Kayak ini bukan gue nih, kayak aku kan pernah dikasih tahu juga nih sama orang yang kalau misalkan lu lagi kayak gitu jangan terlalu diresapin, takutnya nanti ada energi negatif yang nempel gitu kan ke badan. Akhirnya aku sadar, ya aku bangun, ya aku balik lagi, kayak aku harus ngambil air wudhu, aku harus berdoa sama Tuhan, kayak minta perlindungan sama Tuhan. Akhirnya udah benar-benar dijaga. Ketika lagi muncul lagi nih pikiran yang kayak gitu, udah dalam hati tuh, apa sih lu, udah amat kayak gitu. Nah, harus digituin. Iya, jadi aku juga pernah kok merasakan kayak gitu. Betul, hebat Kak Tiara. Proses yang sangat amat baik menurut aku, dan kita harus keluar dari situasi itu. Jangan sampai kita terus berlarut-larut. Ya, itu salah satu bagian dari kita kurang bersyukur sih. Kalau kita benar-benar sayang banget sama Tuhan, kita nggak akan milih jalan untuk merusak diri kita sendiri. Ini dari pengalaman pribadi aku, karena dulu aku juga pernah beberapa kali kepikiran untuk bunuh diri, and it really harm myself. Dan di situ Tuhan benar-benar nggak senang dan nggak berkenan banget. Dan that time, iya. Dan time banyak banget iblis-iblis yang ngincar aku, yang membuat ya either pengen dijadiin alat atau enggak dijadiin bukan makanan. Mana tahu gitu, dijadiin alat atau enggak dijadiin korban. Oke. Iya, istilahnya begitu. Karena aku juga sebelum ketemu Cik Aileen, kan berapa bulan sebelum ketemu Cik Aileen itu emang udah kayak bener-bener hampir melakukan bunuh diri. Itu saking udah stresnya kan, aku kayak wah gimana sih ketika kita ada di posisi titik terendah sehancur-hancurnya kita gitu kan. Terus kita gak tahu harus cerita ke siapa, gak punya tempat pulang, gak punya tempat cerita kan. Akhirnya kayak cuma satu pikiran, lu lompat nih dari sini. Itu di jembatan situ. Iya. Jadi kayak benar-benar udah mau lompat pagi hari itu. Nah itu udah bisikan dari kubu kiri. Ciri-cirinya kayak gitu tuh. Gitu. Beruntungnya ada yang menyelamatkan, seorang kakek-kakek. Jadi aku tersadar kembali dan ketika itu tuh aku kayak ngedenger suara Jessie nangis. Nangis sambil teriak kayak mama, aku sedih kalau ceritain ini sih. Jadi kayak akhirnya ya udah aku balik lagi dan benar-benar kayak ngelawan deh ke Tuhanmu gimana pun gitu kan. Yuk dilawan. Jadi intinya guys, kalau misalkan kalian lagi ada di posisi kayak gitu ya, berani ngelawan, berani keluar dari situasi yang kayak gitu.
Setuju. Berani dilawan. Kalau aku dikasih tahu sama temen aku tuh kayak ketika ada yang ngebisikin, ayo kamu bunuh diri, atau misalkan ketika tiba-tiba kita lagi keinget dengan trauma-trauma yang bikin sakit hati banget, cukup dijawab, apaan sih lu, pergi aja deh lu setan gitu. Itu akhirnya aku memantapkan diri untuk yang ya udah, ketika ada bisikan kayak gitu anjing. Nah, bener, aku kayak udah kayak bodo amat tuh, yaudah aku lanjut aja main game gitu kan. Dan akhirnya tarang. Sekarang udah happy. Dan cluenya yang tadi aku udah spill, selain kitanya sendiri mencoba menyembuhkan luka batin, kita belajar untuk ikhlasin sih. Ya. Fase kata ikhlasin itu sebenarnya berat dan sulit. Kayak waktu itu ada yang sempat tanya, ikhlasin itu maksudnya gimana Ci? Gitu kan. Iya. Gimana Ay gitu. Nah aku jelasin sedikit. Ikhlas itu kita berarti menerima. Iya, benar. Kita menerima segalanya yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kebanyakan kita mentok di fase kita denial. Kita nggak mau terima kita diperlakukan seperti itu. Ya. Memang nggak ada manusia yang mau diperlakukan seperti itu. Tapi kan, ya gimana ya? Itu kayak perang batin. Iya. Jadi kayak memori kita ada, kita diperlakukan itu. Tapi jiwa kita ngomongnya gue nggak mau digituin. Ya gimana tuh, nggak sinkron kan? Iya benar. Nggak sinkron. Jadi ada baiknya itu menerima. Yes. Menerima itu bukan berarti kita mau diperlakukan seperti itu lagi. Kita harus cari cara gimana caranya supaya kita nggak diperlakukan seperti itu lagi. Dan aku yakin pasti butuh usaha sih, pasti butuh usaha. Tapi bukan berarti nggak bisa. Masalah itu nggak selamanya akan ada. Terkadang tuh otak kita sendiri terkadang otak kita sendiri yang memanifestasikan kalau masalah itu ada. Iya. Gitu. Benar. Terus juga balik lagi ke yang masalah menerima itu acceptance. Kebanyakan orang masih mentok di fase yang gak mau nerima situasi dan maunya ya sesuai yang dia mau. Ada faktanya kan gak bisa begitu kan. Ada baiknya kita menerima lalu ya udah dilepasin. Masalah itu kita ingat, tapi kita nggak ke-trigger lagi masalah luka batin dan emosi. Iya. Ya. Bener. Itu PR setiap orang sih. Pasti setiap orang punya luka batinnya sendiri-sendiri. Tapi bisa kok. Kita hidup di masa sekarang. Enggak. Kita bukan hidup di masa lalu. Dengan kita masih mikirin mengenai masalah yang lalu, luka batin yang lalu, berarti kita itu masih hidup di masa lalu. Bukan hidup di masa sekarang. Apakah situasi sekarang kita mengalami hal yang serupa juga? Kan tidak. Ya. Tapi kita yang tapi kita yang memanifestasikan energi kita sendiri untuk terus hidup di masa lalu. Yes. Dan ketika seseorang terus menurun hidup di masa lalu, itu udah kayak lingkaran setan yang gak berujung. Yang bisa memutuskan rantai itu adalah diri kamu sendiri, diri kita sendiri, dan bantuan dari Tuhan. Ya. Aku ada di fase yang sebenarnya luka batinnya cukup banyak. Selain aku usaha sendiri, aku minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong gimana pun caranya supaya luka batin aku bisa sembuh. Prosesnya gak mudah, butuh waktu juga, tapi bukan berarti gak bisa loh. Ya, itu. Jadi jangan dipikirnya atau dikiranya, atau jangan mungkin terlihatnya kayak Tiara masih Aileen ini happy-happy aja, gak punya trauma. Tidak. Kita menghadapi banyak jenis seragam, berbagai jenis seragam manusia yang kita kok gak bisa ngatur. Ada yang sebagian mungkin sesuai dan sefrekuensi sama kita, tapi kan ada yang enggak. Tapi kan ya gimana ya, terkadang kita terlalu memaksakan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Benar. Jadi masalah kita. Ego. Benar. Ego lagi. Masuk Pak Eko. Ketika seseorang mempunyai ego yang tinggi, berarti orang tersebut sudah memanifestasikan energi dia, pikiran dia, untuk memaksakan segala sesuatu dan segala cara untuk sesuai yang dia mau. Dan itu pasti akan melukai orang lain. Benar. Oke. Semangat Kakak. Ayo, semangat. Kamu pasti bisa. Masih ada Tuhan, ingat, ada Tuhan di hati. Yes. Tuhan lebih berkuasa dari segalanya. Benar. Oke, next. Di manakah Tinkerbell itu berada saat ini dan apakah mereka ada yang pintar? Inline dengan konten kita tadi. Iya, nanti ya. Tunggu aja di konten selanjutnya. Iya. Aku gak tahu deh publish ini dulu atau yang publish ini dulu. Peri, itu kan lebih ke peri ya. Ya, lebih ke peri. Tapi ini dulu baru peri. Oke, boleh. Oke, next ya. Kak Aileen, dapatkah bertanya ke abstrak alam?
Kapan hujan? Bekasi panas banget. Oh, buset. Tangerang juga panas banget. Astaga. Aku masalahnya bukan pawang hujan. Gimana dong? Kayak Tangerang juga panas banget ya, Cek. Ya, itu lagi panas sih. Ya, kayak AC, pasang AC berapa banyak juga nggak berasa. Tapi ya mau gimana ya? Ya. Sudah. Mungkin lagi fasenya. Oke, terima kasih. Tetap berdoa aja. Itu bukan kuasa aku untuk mengatur hujan soalnya. Kalau mau manggil hujan boleh ada pawangnya. Iya, tolong dipanggil pawangnya aja. Bukan spesifikasi aku sih. Oke, next ya. Apa boleh saya usul next konten bahas rupa wajah para nabi dan rasul? Wow. Berat ya. Wow. Terima kasih loh kakak. Terima kasih ditampung. Tapi kalau rupa, ya aku belum tahu kalau rupa ya apakah bisa menjelaskan. Tapi mungkin kalau lebih cerita mengenai sejarahnya, maybe kita tampung dulu. Ya, oke. Tapi thank you atas usulnya. Thank you. Terus thank you ini, bentar ya. Next ya. Ini tuh pertanyaannya ada banyak, tapi aku cuma ngambil 2 pertanyaan aja ya. Dia nanya nih, apakah Kak Ailin dan Kak Tiara sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa. Thank you. Nah, pertanyaannya begini. Aduh, sensitif lagi. Bacain gak sih? Ya, let's try aja. Oke, nah. Bagaimana jiwa-jiwa dari korban Palestina hari ini? Apakah ada malaikat atau GR putih yang menemani mereka pergi ke alam berikutnya? Ekspresi vokalku. Aku belum radar. Dan ini mendadak banget pertanyaannya. Jadi no comment dulu deh. Ya. Sama terakhir. Tolong bacakan karakter Meghan dan Harry sama William dan Kate, boleh nggak ya? Terima kasih, sukses, sehat, banyak rezeki buat semua tim Ciamis. Thank you juga. Rezeki juga buat kakaknya. Itu mungkin nanti dibuat konten aja kali. Boleh. Mengenai royal family kan. Sempat masuk di list kita tapi belum. Kita belum riset. Belum. Kita udah banyak banget listnya. Terlalu banyak kayak satu-satu gitu. Iya, syutingnya seminggu sekali. Iya benar. Betul. Tolong dimaklumi ya guys. Tapi thank you so much buat. Masih ada pertanyaannya? Masih. Oh iya. Masih ada berapa lagi? Oh, nggak ada yang tadi udah. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Zodiak atau sio mempengaruhi sifat dan karakter orang. Apakah itu benar, Ci Ailin? Thank you. Nggak sepenuhnya benar sih. Tapi kadang ada juga yang kayak gitu, Ci, kayak ada iya. Kalau lebih ke generalnya mungkin iya. Tapi kalau yang lebih sampai udah spesifik, I don't think so. Karena kan per tahun aja logikanya berapa banyak manusia yang lahir kan. Masa semua karakternya sama? Ya. Jadi kalau zodiaknya dan show ada 12, berarti karakter manusia di dunia 12. Ya. I don't think so sih. I don't think so. Dan ya tergantung manusianya itu sendiri menurut aku. Oke. Next ya. Ini ada berapa nih? 5 pertanyaan terakhir. Halo Ci Ailin dan Kak Tiara, apakah terkadang mimpi pas tidur bisa dejavu di kehidupan nyata? Dejavu di kehidupan nyata? Bisa jadi aja sih. Ada contohnya? Tapi ini contohnya lebih ke arah yang kubu kiri sih. Jadi kayak ada beberapa klien aku cerita gitu kan. Kalau misalnya dia mimpi, terus beneran kejadian. Contohnya kayak dia mimpi suaminya selingkuh. Beneran dong selingkuh. Kenapa harus kayak gitu? Tapi itu dari kubu kiri. Oke, iya. Tapi kenapa harus kayak gitu mimpinya? Ya gimana ya, kalau yang mencurigakan adalah ketika setiap mimpi kita itu kejadian beneran di dunia nyata. Nah itu harus curiga sih. Itu harus curiga. Karena cara kerja kubu kanan nggak begitu. Biasa kayak kasih kode atau nggak abstrak mimpi. Kayak contohnya di aku sendiri, waktu itu aku mimpi kayak ada tsunami 3 kali tuh, 3 gelombang. 3 gelombang. Terus habis itu beneran di minggu itu aku beneran hektiknya luar biasa dan capeknya luar biasa. Dan ini bisa, kalau aku nggak aware, itu bisa berujung jadi masalah. Itu kayak
kode yang dikasih sama Tuhan, kamu aware ya, gitu. Bakal banyak hal yang terjadi ke depannya. Oke. Lebih ke arah kayak gitu sih biasanya. Dikit lagi kok pertanyaan. Oke. Kak, dejavu itu kenapa ya? Aku belakangan sering dejavu, potongan-potongan gambar gitu dan kejadian di future. Future? Di future. Gitu lah ya. Bisa jadi kode, tapi aku belum pernah riset sih. Soalnya kebanyakan deja vu itu lebih ke yang memori masa lalu. Kalau potongan-potongan gambar, apakah beneran terjadi? Lebih ke arah abstrak kali ya. Kalau abstrak iya bisa sesekali. Kayak kedepannya, kok kayaknya aku bakal begini. Itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Tapi ya kalau itu tidak mengganggu ya sudah. Abaikan saja. Abaikan aja sih. Next. Bahas tentang keberuntungan aku, Kak. Kok hidup aku kayak nggak beruntung terus ya? Keberuntungan harus di radar orangnya sih. Harus balik lagi ya. Kadang banyak aspek. Nggak beruntungnya itu memang lagi fase ujian atau fase karma atau fase karena kesalahan kita sendiri atau bisa jadi yang terakhir itu kita kurang bersyukur. Dan kadang tergantung nih kurang beruntungnya dalam hal apa. Soalnya ini sebenarnya harus konsultasi sih sama orangnya. Karena kan tiap orang keberuntungan juga beda-beda kan. Ada yang mungkin keberuntungannya itu bukan di uang. Ya. Tapi ada juga yang di uang. Dan kita nggak bisa maksain semuanya sama. Yes. Oke. Next. Ini lucu sih. Aku agak bingung dengan pertanyaan ini. Kalian mulai apa? Semua aku lucu beneran baca ya. Kalian mulai ada dari kapan? Makanannya apa? Hidup di alam seperti gimana? Maksudnya? Gak tahu. Tolong dijelaskan. Maksudnya? Ini typo apa gimana? Gak ngerti. Kita ada sejak kita lahir. Aduh. Mungkin sejak Camis berdiri kapan? Terus tapi makanannya apa? Kita masih makan makanan yang normal kok. Ya hidup di alam. Kami hidup di alam liar. Kok pertanyaannya kayak pertanyaan untuk mitologi ya? Tinggal di hutan yang ada pegunungan. Ini maksudnya nanya kita atau nanya mitologi? Iya benar-benar. Ini kayaknya kalimatnya nggak lengkap deh dia. Tapi nggak ada lanjutannya, C. Ini aku cari. Mungkin kan biasa ada potong-potong. Nggak ada. Oke. Ini udah 2 pertanyaan terakhir. Makanya aku bingung kayak mana lanjutannya. Oh ya ampun. I'm so sorry. Tapi kamu lucu, kamu keren. Ini lucu sih. Kamu keren, Kak. Terima kasih. Oke, buat pertanyaan mitologi sih. Kalau diarahkannya buat pertanyaan mitologi, ya udah. Tapi kalau dipertanyakan ke kita bukan mau mitologi, guys. Makanan kami makanan pas sehat emang sempurna. Hidup di alam luas. Pokoknya ya udah ya. Itu aku bingung jawabnya. 1 pertanyaan terakhir. Ini sedikit memberikan saran mungkin ya. Mau dong Camis pakai membership yang isinya terawangin tokoh atau sosok yang sensitif. Hehehe. Kami tampung. Tapi boleh sih. Ya mungkin. Boleh. Ya gimana guys? Kalian setuju nggak kalau misalkan Camis bikin membership untuk konten-konten yang menarik? Atau mungkin kita akan bahas kenapa kayu terbuat dari kayu. Kenapa kayu terbuat dari kayu? Aduh, gak ngerti lagi. Aku masih kepikiran dengan yang pertanyaan tadi. Yang teman-teman siapa tahu setuju dengan membership Camis, komen 1. Amin. Ya nanti ditampung. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman semua yang udah ikut partisipasi pertanyaan kalian. Bener, thank you so much. Semoga terjawab. Dan yang belum kejawab ya mohon maaf. Mungkin karena di luar kapasitas kami menjawab. Atau nggak kebaca. Itu kan banyak kan.
Enggak, ini udah kebaca semua. Oh udah kebaca semua. Oke. Ya, ini udah Oke, kebaca aku semua. pikir masih banyak. Udah cukup itu editor udah begini-begini. kayak udah 1 jam kayaknya udah lebih. Udah 1 jam. Kayaknya editornya lebih capek sih. Iya, tapi coba dengerin kita ngomong. Dan pokoknya terima kasih yang udah kasih saran, masukan. Nanti kita tampung dulu untuk konten-konten selanjutnya. Dan seperti biasa guys, yang belum support Camis, tetap disupport terus. Jangan lupa di-share, like, komen. Akan ada jalan-jalan bersama tim Camis untuk kalian yang beruntung di 15.000 subscriber. So, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di next konten selanjutnya. Bye-bye.